Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita memulai kajian. Mungkin ini akan menjadi bagian pertama karena bahannya memang cukup banyak. Kalau bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Judulnya Kekalahan Perang Diponegoro, semua sudah tahu, 1830. Kekalahan tersebut terjadi dan memang ada juga beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro memang sengaja menyerahkan dirinya, tahu bahwa akan dijebak. Karena melihat cukup banyak dari pengikut, pasukan, keluarga, masyarakat pada umumnya yang merasakan betapa beratnya berjuang. Ya, mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang memang ditimpakan oleh Belanda secara kolektif agar basis perjuangan ini retak, ya, melemah. Ya. Jadi ada beberapa tafsiran. Jadi tidak selalu penafsirannya itu bahwa Pangeran Diponegoro dijebak, tapi memang beliau mengambil resiko untuk mendatangi pertemuan di Magelang itu dalam rangka minimum menyelamatkan para pasukannya, maksimum bisa mendapatkan perdamaian. Karena perang 5 tahun juga tidak mudah untuk kaum muslimin di wilayah Jawa Tengah, perbatasan mancanegara, timur dan barat. Itu ternyata tidak mudah jadi bukan sesuatu yang gampang. Beda dengan peperangan sekarang, orang bisa ke medsos gitu ya, bisa sampai gitu, bisa menekan dengan cara-cara lain ya, seperti perang yang sekarang kan Ukraina dengan Rusia ini kan, Ukraina habis-habisan menggunakan medsos untuk menyerang lah, katakanlah, memojokkan paling tidak Rusia. Ya. Tapi bukan di situ pembahasan kita. Nah, subjudulnya adalah Strategi Ulama dan Perjuangan Umat di Hindia Belanda tahun 1830 sampai dengan 1900. Memang kebanyakan ini kayaknya. Jadi mungkin saja ada 2 bagian. Kalau boleh nanti di split 2 jadi berikutnya. Oh, belum keluar, Masya Allah. Kenapa nih? Nah, sininya ganti gitu. Coba dilihat dulu. Nggak apa-apa sih, saya belum ngeklik satupun. Nampil nggak? Sudah? Baik, Alhamdulillah. Kalau yang mau melihat slide-nya di sebelah sini, sebelah kiri ya, sini kanan nggak ada ya. Mungkin yang sholat bisa di sebelah sana, kalau minat. Ya. Nah, Pangeran Diponegoro kita tahu dibawa ke Semarang, kemudian dibawa ke Batavia, sempat mendekam di kota ya, kalau sekarang itu. Kemudian dibawa ke Manado, kemudian dibawa ke Makassar, meninggal dunia di sana. Memang merupakan pukulan bagi keluarga besar beliau karena di samping dimusuhi tentu saja di keraton, beliau juga paling tidak pada waktu itu menarik garis lah bahwa tidak semua elit keraton itu pro Belanda. Kan beliau kan memang melihat secara langsung bagaimana VOC Belanda ya waktu itu Belanda itu sudah begitu masuk ke dalam kehidupan keraton sehingga terjadi perubahan dan kerusakan. Namun selalu ada sisi lain. Jadi kita harus juga cukup bijaksana ketika melihat bahwa ada sisi lain. Ya. Hikmah dalam setiap peristiwa bahwa laskar dari kalangan santri mengubah strategi perjuangan. Bahwa tertangkapnya beliau Raden Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro itu tidak hanya merupakan satu babak, tetapi perjuangan ini tidak boleh berhenti sebagaimana dulu ketika Rasulullah meninggal kan.
sempat terjadi shock juga. Bahkan sahabat sekelas Umar bin Khattab kan tidak bisa menerima kematiannya itu. Sehingga harus diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa perjuangan ini tidak berhenti dengan wafatnya seorang nabi sekalipun. Gitu. Dan terus dilaksanakan dan terus dilakukan. Jadi itu message pertama yang paling penting, bahwa kalau di dalam perjuangan umat ini, kapanpun, siapapun meninggal dunia, yaitu berarti tugas dia sudah selesai. Tugas kita yang masih hidup terus harus terus berjuang. Jangan berhenti. Spiritnya itu. Ya, bahwa setiap kita nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing kita akan mendapatkan hisab sesuai dengan amalan kita. Menarik kalau ulama kemudian merumuskannya seperti itu. Mereka kemudian menyebar diaspora menjauh dari pusat kekuasaan dan mendirikan masjid, merintis pondok, membangun masjid tempat kaderisasi, membaur dengan masyarakat di mana Islam belum begitu kuat. Jadi ada dakwah kultural. Ya, karena sebagian tempat memang di Jawa memang masih jauh gitu. Walaupun Islam itu sudah menyebar sejak lama di Pulau Jawa. Jadi pasukan ini kemudian kita tahu kalau dari bagan jejaring ulama di Ponorogo itu Masya Allah, guru beliau saja itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 gurunya yang secara langsung. Dari Kiai Haji Hasan Besari, pesantren Tegal Sari, Kiai Taptoyani, kemudian Kiai Nur Muhammad Ngadi Wongso, Kiai Gede Dadapan, Kiai Baidowi Bagelan, Kiai Nur Muhammad Aling-Aling Ombo, kemudian Kiai Guru Loning. Itu yang langsung berguru ya beliau kepada mereka. Tetapi jaringan ulama yang ikut membantu, kalau di dalam buku Peter Carey itu ada 120 pesantren di zaman itu. Yang menjadi katakanlah di sini dibuatkan ada hubungan guru murid, silsilah keluarga, darah, kemudian hubungan menantu, dan sanad perjuangan. Jadi ada sanad perjuangan yang bisa sampai, nanti kita akan telusuri bahwa sanad perjuangan itu sampai kepada mendekati akhir abad ke-20, akhir abad ke-19. Jadi pergeseran antara 1899 ke 1900. Ini garis besar dulu supaya kita tahu mau ngomongnya kemana. Dan di tempat itulah kemudian Islam ini kembali menguat. Makanya kita akan saksikan Belanda itu akan kembali kewalahan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sehingga mereka mengubah strategi menjajahnya. Kalau sebelumnya secara militer, secara ekonomi, mereka kemudian menjajah secara pemikiran. Makanya nanti ada kebijakan etis yang mereka membuka sekolah-sekolah Belanda. Karena tahu yang namanya perjuangan itu tidak bisa dipatahkan hanya karena ekonominya dimiskinkan, negerinya dikuasai. Terbukti mereka berpuluh-puluh tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah Indonesia. Setiap perang itu bukan hanya, jadi selama ini kan kita menganggapnya bahwa hanya perang di Ponorogo yang menguras kas Belanda. Keliru. Semua perang itu menguras kasnya. Perang Padri itu lebih dahsyat lagi. Menaklukkan benteng Bonjol itu harus mendatangkan pasukan dari mana-mana. Datangin pasukan dari Bugis, datangin pasukan Madura, datangin pasukan Jawa, didatangkan ke sana. Ya. Sampai betul-betul sebenarnya belum tuntas 1837 itu. Sebagian masih terus melakukan perjuangan. Jadi sebenarnya belum, kalau misalnya sekarang itu entah bagaimana, itu saya lagi menyelidiki siapa yang menggembar-gemborkan kita itu dijajah 350 tahun. Aneh juga gitu kan. Tapi itu sesuatu yang kita terima seolah-olah itu kebenaran. Di SD kan begitu kan, 3,5 abad ya. Loh itu 1907 masih perang di mana-mana. Bukan hanya di Aceh. Banyak peperangan itu belum berhenti. Memang ada sebagian dari sultan dan sebagian dari keluarga kerabat itu yang nyerah. Memang, tapi masyarakat tuh tidak selalu ikut kepada raja dalam hal peperangan ini. Itulah yang jarang dibahas, bahwa kalau ada raja sultan yang mengobarkan peperangan fisabilillah, dulu namanya istilahnya jihad fisabilillah, disebutkan seperti itu. Itu mereka ikut, tetapi kalau rajanya takluk, tetap berjuang. Kenapa? Ada ulama di belakangnya. Ulama enggak ikut menyerah kok. Buktinya apa? Nah, di sini.
Buktinya menyebar, nanti saya ambil sampel-sampel aja. Menyebar sampai menurunkan, sampai bahkan peperangan itu dibawa oleh para ulama ini ke Haramain. Ulama-ulama yang gak mau tunduk dengan Belanda, itu memang melakukan hijrah. Hijrah betul gitu. Mereka pindah ke Haramain, kenapa? Menunggu datangnya jamaah haji. Nanti saya jelaskan juga ada. Jamaah haji itu meningkat di tahun berapa? 1870. Kemudian mereka menanti di sana memompa kembali semangat perjuangan sehingga haji-haji yang pulang itu kemudian menjadi tulang punggung, kalau orang Belanda menyebutnya pemberontakan. Kalau kita pergerakan. Jadi ada juga sebagian orang Indonesia dikritik oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Historiografi Indonesia itu, mohon maaf kata beliau, ditulis oleh orang Indonesia tapi cara pandangnya Eropa. Makanya kenapa pergerakan masyarakat disebut pemberontakan? Emang kamu penjajah apa? Kalau pemberontakan kacamata Eropa kan? Masyarakat memberontak melawan Belanda. Kalau kita pikir, loh yang jajah siapa sih? Yang menjajah Belanda harusnya narasinya saja sudah keliru. Pembebasan kemerdekaan. Bahkan sampai ada di beberapa grup yang mengatakan bahwa Belanda datang membawa semangat kebangsaan. Kata dia karena dijajah Belanda lah kita ini kemudian bersatu jadi Indonesia. Loh. Hati-hati ya, ada grup-grup seperti itu di media sosial sana. Jadi mereka merasa Belanda berterima kasih kepada Belanda, jadi kita ini jadi negara Indonesia. Oh, keliru berat, keliru besar. Itu ya, mungkin yang dulu orang tuanya disekolahkan di sekolah Belanda, menjadi pegawai Belanda, jadinya beranggapannya seperti itu. Ya. Nah, wilayah penyebaran ini kalau menurut penelitian Dr. Zainul Milal Bizawi dalam buku Jejaring Ulama di Ponorogo, ya, kolaborasi santri dan ksatria membangun Islam kebangsaan awal abad ke-19. Ini penerbitnya Pustaka Kompas. Menariknya buku ini, yang lebih penting lagi ada ini nih. Jadi ini kayak semacam poster dilipat gitu, ada di dalam bukunya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semangat beli, cari yang masih segel. Kalau dapat beli bukunya nggak ada ininya rugi. Ininya aja penting banget nih. Jadi di dalam ini cari yang segel gitu kan kelihatan tuh kalau disegel kan. Nah, kelihatan. Tebel soalnya. Nah, cari ini karena dari sini kita bisa memetakan pergerakan kemerdekaan ini, ya. Ya, ini baru satu, mungkin harus dibuka lagi tuh jejaring ulama Bonjol misalnya begitu. Jejaring ulama Sultanan Palembang. Saya sudah menemukan kalau yang itu. Jadi tidak ada perlawanan terhadap Belanda kecuali di belakangnya pasti ada ulama. Tidak ada. Itu menunjukkan kalau ulama kaum muslimin itu memang dari dulu tulang punggung pergerakan kemerdekaan. Ya. Jadi kalau narasinya sekarang umat Islam apakah cinta NKRI? Itu terlaluan ngomongnya gitu. Sebelum ada NKRI mereka sudah berjuang. Kita sudah pernah bahas di sini kalau NKRI kan barang baru istilahnya. Bahkan yang menelurkan NKRI sendiri Buya Natsir waktu jadi Perdana Menteri tahun 1950 kan. Dulu kita masih Republik Indonesia Serikat. Belanda ketika mengakui kemerdekaan itu Desember 1949 itu Indonesia Republik Indonesia Serikat. Setara dengan negara Madura, negara-negara boneka ya, negara Borneo, Celebes, Pasundan. Itu dibuat sama Belanda, setara semua, di atasnya Ratu Juliana. Untungnya nggak lama, cuma setahun kurang. Kata Buya Natsir keliling Indonesia, nanya, kalian mau jadi negara terpisah-pisah itu? Nggak mau. Kenapa dulu ikut-ikutan? Ya karena waktu itu tuntutan zaman. Gimana kalau sekarang kita bikin lagi negara yang betul-betul bebas dari Belanda? Apa namanya? Barulah keluar istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buya Natsir dari Partai Masyumi. Jadi yang membentuk kita jadi NKRI ini, yang kata orang harga mati sekarang ini, tolong tanya, siapa yang mencetuskannya? Soekarno-Hatta? Bukan. Mosi integral. Makanya Bung Hatta sampai nangis kan. Kita ini seolah-olah baru merdeka ketika 17 Agustus 1950 katanya. Karena untuk pertama kalinya kita tidak di bawah ratunya Belanda. Dulu kan beliau yang nerimanya kan di Den Haag.
Ke sana beliau yang berangkat nerimanya. Memang berat nerimanya itu, tapi ini paling tidak langkah pertama. Paling tidak kita nggak diperangi Belanda lagi, karena kalau diperangi terus kita kapan membangunnya? Nah, banyak yang nggak tahu itu. Tahunya ujuk-ujuk emang dari awal tahun 45 sudah ada NKRI. Nggak ada. Nah itu supaya kita ngerti. Nah ini agak mundur ke belakang, ini abad ke-19. Ya mudah-mudahan kita nggak pegel nih dengerin sejarah, terus tanggung sejarah lagi itu kan. Kalau parenting bukan sama saya. Iya. Tapi kita nggak bisa ngurus anak kalau negaranya diobok-obok asing. Ya, kita nggak nyaman membesarkan anak kalau negara kita dijajah, ya nggak? Jadi mau nggak mau ada bagi tugas. Ada yang cerita tentang fikih, ada yang cerita tentang keluarga, ada yang cerita tentang macam-macam. Tapi harus ada juga yang cerita kita ini dulu asal usul bagaimana. Karena ini juga bagian muatan dari pendidikan. Jangan sampai nanti anak kita manggut-manggut di sini, anak kita dapat yang lain di sekolah. Gak kenal dia. Nama-nama ulama yang ribuan, saya tidak mengatakan ratusan, ribuan. Belum nanti murid-muridnya. Ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau ngeliat ini, coba cari di marketplace, mungkin masih ada yang jual. Jaring ulama di Ponorogo. Tidak tahu saya harganya berapa sekarang. Cari ininya ya, jadi petanya tahu. Jadi sebuah babak perjuangan baru telah dimulai. Nah, gitu. Saya ingin mengantarkannya itu dulu, supaya semua yang menyimak, baik yang langsung maupun yang melalui siaran ini, faham bahwa kita ini enggak ujug-ujug merdeka, dan ulama sudah dari dulu mempersembahkan hartanya, jiwanya kan, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, itu seluruh jadi pegangan itu. Nah, ada kajian saya di tempat lain kemarin membahas juga tentang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Palembang. Ini bahkan menulis kitab-kitab perjuangan yang dipakai bukan hanya di Palembang, dipakai sampai ke wilayah Patani, perbatasan antara Malaysia dan Thailand sekarang. Beliau sampai bukan hanya nulis kitab, bukan hanya pintar nulis kitab, tapi berangkat berjuang sesuai dengan yang ditulis. Kalau ditanya, di mana wafatnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani? Enggak di Palembang. Wafatnya di Thailand. Gitu. Anak keturunannya masih jaga itu kuburannya. Kenapa? Beliau bukan hanya pandai menulis, bahkan kitab Fadailul Jihad itu dipakai oleh para ulama di Aceh untuk menggelorakan semangat perang di Aceh. Gitu. Jadi zaman dulu ulama itu satu lagi kata kuncinya. Ulama dulu ada jejaringnya, mereka itu terikat. Enggak ada ulama jalan sendiri. Tak ada jaringannya. Jadi tidak ada ulama yang cul sendiri kemana gitu, enggak ada. Semua ada jaringannya. Tahu enggak jaringannya itu apa? Tarikat. Makanya jangan terlalu sinis dengan tarikah. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu pakai tarikatnya Samaniyah. Makanya orang Palembang dikit-dikit ya Saman gitu. Saya orang Palembang. Dulu enggak ngerti kenapa orang di Masjid Agung itu kalau ada apa-apa tuh. Saya cari Saman ini bukan nama Allah kan. Ternyata dari tarekat Samaniyah, ulama besar di Haramain. Dan itu tarekah itu bukan, ya kalau dulu kan ada anggapan orang tarekat ini meninggalkan dunia katanya gitu kan. Orang tarekat ini ngajak orang untuk fatalis. Loh, ini berarti kurang baca. Bahwa sesungguhnya ulama-ulama tarekat ini yang mengobarkan peperangan zaman dulu. Bahwa ketika mereka bertarikat, mereka banyak zikir kepada Allah itu karena hidupnya itu antara mati dan hidup. Maksudnya perjuangan mereka itu tiap saat bisa mati. Tanya sama tentara-tentara yang di garis perang itu, mereka zikir. Karena mereka tahu konyong-konyong bisa ketembak dan mati. Makanya orang yang hidupnya di ujung tanduk seperti itu pasti zikirnya panjang. Jadi tarikat kebutuhan, bukan gaya. Kalau sekarang orang bertarikat bisa jadi gaya-gayaan. Begitu ada bedil bunyi jeder kabur. Zaman dulu yang namanya pegang tarekat itu siap depan, nggak pakai ilmu kebal. Gitu jadinya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwasanya Allah lindungi mereka itu karomah dari Allah. Tapi bukan dicari-cari, nggak kayak sekarang dipamerin ya kan? Tembak jeder nggak tembus. Iyalah ya orang ini cuma airsoft merah doang. Coba pakai peluru bentuk beneran kalau mau. Yang nembak TNI, jebol lah itu.
Nah, ayat yang paling sering diulang ketika menjelang peperangan dan ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, itu ayat-ayat yang mengingatkan orang-orang bahwa perjuangan belum selesai. Ya. Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Tidak pantas bagi seluruh mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara mereka sedikit, sebagian saja, satu firqah, satu rombongan kecil saja yang tinggal dan kemudian liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Kita tahu kan orang yang barang siapa yang diinginkan oleh Allah kemuliaan pada hidupnya, liyufaqihu fid din. Jadi memang kita itu nggak bisa semuanya kemudian tiba-tiba maju ke barisan terdepan. Siapa yang membackup? Siapa yang membakar semangat? Kalau pada meninggal dunia, siapa yang meneruskan barisan itu? Siapa yang mendidik anak-anak yang yatim itu? Pada ulama itu kalau mikir berkali-kali ke depan barisannya, beberapa kali ke depan. Karena kan kalau ayahnya meninggal, anaknya harus pegang estafet kan? Makanya ulama-ulama itu, kenapa mereka itu selalu buka pesantren, pesantren nanti melahirkan generasi berikutnya. Belanda itu, mereka nggak punya pesantren. Nggak pernah ada ajaran dalam agamanya untuk nyantri. Makanya mereka kesal. Makanya di dalam narasi Belanda yang namanya pesantren itu pasti tempat radikal. Kalau masih ada orang yang mengusung itu berarti memang mungkin saja ini turunan Belanda, atau dididik Belanda, atau belajarnya nggak sama guru yang bertanggung jawab. Begitu. Jelas-jelas. Kenapa mereka harus ada yang belajar? Waliyungziru qaumahum, supaya bisa ngasih pengertian, ngasih nasihat kepada kaumnya idza raja'u, ketika mereka balik. Kan itu yang namanya orang ke depan balik, itu kan begitu. Pangeran Diponegoro itu kadang-kadang di timur, kadang-kadang di barat, kadang-kadang di utara. Bingung itu yang namanya Belanda itu. Bisa nongol di mana-mana, dan setiap kali lewat di satu tempat itu selalu masyarakat memberikan support penuh, bukan karena beliau bangsawan, tapi karena beliau itu didukung para ulama. Coba tidak ada ulama, dia perang sendiri, kira-kira yang dukung siapa? Ini suka lupa orang, bangga betul dengan keningratannya, lupa bahwa yang dukung itu ulama perjuangan itu. Presiden Soekarno juga kan mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Tahun 45 menjelang peperangan 10 November. Nanya gimana caranya ini menghadapi lawan Belanda ini yang Inggris waktu itu. Yang persenjataannya lengkap, punya pesawat, punya macam-macam. Dikeluarkanlah deklarasi jihad. 11 September 1945. 3 poin sudah kita pernah bahas di sini. Tinggal dicari di Google aja, di YouTube-nya ini. Ada poin-poin. Jadi tidak pernah ada perjuangan di negeri muslim kecuali di backup ulama. Tokoh-tokoh nasional boleh namanya mentereng, tapi gak gerak dia kalau gak dibantu ulama. Rumah tetap tempat membacakan membacakan proklamasi, rumahnya siapa? Rumah Soekarno. Soekarno memang punya rumah di Pegangsaan 56. Bukan rumah dia itu. Rumah pembelian Habib Martak yang ngasih. Nah, gitu. Jadi tarik nafas, boleh merasa bangga dengan keturunannya bekas presiden, proklamator. Tapi tanya dulu juga, dulu dia waktu berjuang itu minta bantuannya kemana aja. Supaya kita tidak lupa sejarah. Katanya jas merah. Kalau saya jas hijau. Jangan lupa peran ulama. Hati-hati, warna juga kadang-kadang ada konotasi. Idza raja'u ilaihim, ketika kembali ke kelompok kebalikan itu, la'allahum yahdharun, supaya mereka ini terjaga dirinya, ternasehati. Makanya sampai Belanda kan sampai ngirim Dr. Snoeck-Horgronje untuk menelusuri kenapa orang-orang muslim Hindia Belanda ini, orang Indonesia ini ketika pulang dari haji selalu jadi revolusioner, kata mereka. Makan apa di sana? Jadi sampai Snoeck-Horgronje itu berpura-pura masuk Islam. Ya.
menamakan dirinya Syekh Abdul Ghaffar. Kalau Syekh Snokorgoronya orang nggak percaya. Harus Syekh namanya agak sedikit Islami, Abdul Ghaffar. Masuklah dia, ikut rombongan itu. Waktu manasik haji, waktu prosesi hajinya, nggak ada yang ya sama lah, masa orang bikin-bikin, nggak ada sama. Kata Snokorgoronya, ternyata mereka ini ketika nunggu kapal pulang, dulu kapal kan nggak naik pesawat ya, naik kapal uap, kapal layar awalnya, terus kapal uap. Itu mereka biasanya 1-2 minggu ngaji di Masjidil Haram. Snokorgoronya kan punya kemampuan beberapa bahasa, di samping bahasa Belanda, dia bahasa Arab bisa, bahasa Aceh dia belajar sedikit-sedikit, bahasa Sunda dia bisa. Makanya istrinya itu yang di Indonesia Sunda, ada 2 istrinya. Dia mendengarkan, oh ternyata pengajiannya ini bukan semata-mata ngajar tauhid, ngajar fikih, tafsir, tapi juga menyelipkan informasi tentang bahwa negara kita ini tidak boleh dijajah. Wajar dong, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan menghamba sesama manusia. Hakikat penjajahan kan itu. Jadi aneh kalau ada muslim senang dijajah, aneh. Ya, entah sedang tidak beriman atau dapat manfaat, istilahnya kaki tangan, hati-hati. Kemudian ayat yang juga sering diangkat di dalam setelah Pangeran Diponegoro tertangkap inilah surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu untuk berperang menghadapi lawan, baik dengan rasa yang ringan maupun dengan rasa yang berat. Jadi berjuang itu kadang berat. Kalau ringan bagus, berarti selaras. Kalau berat gimana? Tetap harus berangkat. Dan berjuanglah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ya. Begitu. Nah, Belanda setelah perang Diponegoro dipadamkan, perang yang lain belum padam. Ya, itu baru satu aja yang di tanah Jawa. Tapi itu sudah tekor, 20 juta gulden, entah berapa triliun itu sekarang. Karena goldennya bukan golden yang sekarang, golden yang pakai emas. Sekarang kan semua uang kan fiat, kertas, nggak ada nilai intrinsiknya lagi. Ya, kertas itu kalau ditanya berapa harganya nggak ada. Kenapa dia punya yang dolar lebih tinggi, yang rupiah di bawah? Ini karena permainan suku bunga saja. Jadi duit kita itu sebenarnya nggak ada harganya, kertas itu, seharga kertas itu aja. Nah, jadi 20 juta. Karena habis duit banyak, itu baru satu tempat tuh, baru di Jawa. Perang kan banyak kan? Perang banyak, biayanya banyak. Makanya dahulu mereka merekrut tentara pribumi, londo ireng. Londo tapi kulitnya gelap. Bukan sawo mateng. Kenapa gelap bukan sawo mateng? Banyak baris berbaris. Jadi makin gosong. Nah, atau mungkin tadi ungkapan untuk menunjukkan betapa rendahnya. Tapi ya dulu sebagian orang yang membela ini, karena dulu kan belum ada Indonesia kata mereka. Saya jawab, memang belum ada Indonesia, tapi masih ada rasa kemanusiaan. Itu tidak mungkin hilang dari diri manusia. Mau jadi tentaranya Belanda, tugasnya apa? Membunuh sesama bangsa Indonesia, satu pulau kadang-kadang. Emang kalau beda pulaunya dikit, terus boleh. Saya mau bilang nih, ada faktor agama, tapi tidak semua juga. Ya, mohon maaf, lupa saya bawa bukunya, ada buku. Kenil Jawa. Ternyata yang menyumbang pasukan paling banyak, itu orang Jawa. Gak usah komplain, saya juga ada darah Jawa. Jadi nggak lagi ngomongin siapa-siapa. Ya itu fakta sejarah saja. Jadi ternyata setelah Pangeran Diponegoro kalah, itu rekrutmen jalan lagi. Yang gak kuat-kuat iman terrekrut. Ibaratnya mau mati atau jadi pasukan kami. Pilihan yang mana? Orang manusia biasanya nalurinya kalau bukan karena izzah Islam, izzul Islam wal muslimin, pastilah ya sudahlah daripada mati kan, mending jadi tentara. Direkrut mereka itu, apalagi jagoan perang. Tapi gimana, mati gak hatinya? Begitu. Nah, untuk menguatkan kembali
mengokohkan kembali penjajahan ini, dibuatlah kebijakan namanya tanam paksa, Kulturstelsel. Tanam paksa ini adalah cara Belanda untuk, kan dulu kan barang-barang yang di rempah-rempah yang dijual di Indonesia ini atau komoditas di Indonesia ini dulu laku besar di Eropa, mahal harganya. Cengkeh kita, kopi ya, di Sumatera Barat itu kan kopi yang diincer Belanda itu. Di tempat lain di Delhi, Serdang dan sebagainya, macam-macam lagi ya. Nah itu dijual. Nah dijual itu dalam rangka mengisi kembali kas Belanda. Nggak tanggung-tanggung, antara 1830 sampai 70, 40 tahun kebijakan tanam paksa itu di salah satu tempat di Jawa itu penduduk dari sekitar 16.000 penduduk sebelum tanam paksa, setelah tanam paksa tinggal 2.500 orang, selebihnya mati. Itu baru satu tempat. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk menanam ini, tidak dibayar, cuma diambil saja, tidak dibayar, makanan-makanan juga dibawa, mati kelaparan. Banyak. Kenapa bangsa Indonesia di tahun-tahun itu drop jumlahnya? Karena dipaksa untuk menanam komoditas yang laku di Eropa, tapi tidak dikasih sebagian pun. Dapatnya berapa? 784 juta. Kalau hanya untuk menutupi biaya perang Jawa 20 juta, nggak perlu sampai 40 tahun. Memang bangsa Belanda ini agak rakus. Ya 40 tahun. Sampai 784 juta gulden kalau hanya untuk menjustifikasi perang dengan Diponegoro mah udah lebih. Berapa kali lipat itu? 100 saja 5 kali 7. 7 kali 5, 35. 3.500% lebihnya. Jelas dong sebagian masuk ke dalam perwira-perwira gubernur jenderal Hindia Belanda. Makanya mereka hidupnya bisa mentereng. Ya. Orang Indonesia hidupnya di gubuk-gubuk, menderita kelaparan. Mereka punya rumah-rumah besar. Masih tersisa di Indonesia. Jadi cagar budaya. Hidup dengan kualitas yang tinggi. Tentara dibayar. Sebagian juga untuk membayar tentara Londo Ireng. Jadi duit itu muter. Ya, itu ada sebagian masalahnya di situ. 784 juta gulden. Daerah Mancanegara Timur, masuk perbatasan Jawa Timur ya, di sebelah timurnya Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran di sebelah timur, kemudian sebelah barat itu seluruh daerah yang dulu pernah pro kepada Diponegoro dilucuti semua. Jadi dijatuhkan, diganti dengan bangsawan-bangsawan yang mau pro Belanda. Memang ada analisis bahwa setelah 1830 kehidupan di 3 keraton itu, baik itu Yogyakarta, Surakarta, ya, itu semuanya berubah total. Ulama yang biasanya ngaji datang ke keraton itu sekarang dilarang. Makanya kehidupan Islam mundur. Bahkan tradisi-tradisi lama dihidupkan lagi. Padahal dulu sudah selesai, sudah tuntas. Jadi dampaknya terhadap kehidupan keraton juga besar. Ada satu buku tapi saya sebelum baca baru nyampe. Itu perubahan kehidupan keraton pasca 1830 sampai 1870. Kenapa di tengah kelaparan masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, perbatasan, itu ada raja-raja Jawa yang hidupnya berlimpah, dapat kecipratan dari Belanda ini. Jadi bahaya sekali kalau kita telusuri. Jadi jangan terlalu bangga juga dengan keturunan-keturunan yang dianggap biru dan sebagainya. Lihat dulu dia termasuk yang mensupport. Kalau kan bisa ditelusuri. Kalau keraton jelas itu, terah itu ditulis dengan rapi. Bisa ditelusuri kok dulu itu pro Diponegoro apa enggak. Bisa ditelusuri. Jadi jangan terlalu bangga juga dengan itu, karena hati-hati. Ya, bisa jadi dulu, ya kalau sekarang tentu beda lah ya. Masing-masing sudah punya masanya. Tapi yang dulu, ya sudah biarlah berlalu. Kita anggap sudah selesai. Kita sama-sama bangsa Indonesia, mungkin semuanya punya salah ya. Nah kita perbaiki, kita bersatu kembali, bukan untuk memecah belah, tentu saja. Secara finansial, baik itu Jogja maupun Solo dibuat tergantung kepada Belanda, sehingga bisa dikendalikan. Ya, apalagi dulu kehidupannya memang mulai turun ya. Belanda melakukan intervensi pada masalah-masalah yang sifatnya pidana, kepolisian, peradilan, itu sejak 1831, di Solo 1847. Ya. Jadi Belanda memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang, kalau dalam sengketa-sengketa mereka melihat ini dulu pro atau tidak. Semua yang pro Diponegoro babat habis. Makanya kemudian banyak yang mengungsi keluar, bahkan ada yang
elit dan keluarga-keluarga keraton yang menanggalkan menanggalkan gelar-gelar bangsawannya. Ya. Para pedagang Eropa masuk, ya, leluasa mereka masuk dan mereka ini menurunkan izzah lah. Ya. Kalau kita tahu peperangan di Ponorogo itu kan yang paling membuat Diponegoro jijik itu adalah bukan hanya sebagian dari keraton ini memihak Belanda, tapi kehidupannya sudah seperti orang Belanda, mabuk-mabukan, main perempuan dan seterusnya begitu. Itu yang membuat beliau tidak mau menyerah sebenarnya, tidak mau berhenti ya untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan keluarganya, ya, keluarga di keraton. Nah, oke, kita masuk lagi. Di antara sampel ya, contoh, masih ada berapa menit? Waduh, 5 menit. Udah jangan deh, ini nggak keuber nanti. Saya break di sini. Soalnya tadi apa ya? Saya cek dulu, jangan-jangan saya belum sampai ke tempat cek itu. Iya, soal nomor 2 ini belum. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu, boleh? Kayak saya harus break di sini nih. Saya mau tandain di sini. Soalnya kalau diterusin masih panjang. Berarti betul ini bakal 2 bagian. Ada nggak pertanyaan? Silakan. Silakan bagi para jamaah yang mungkin ada pertanyaan. Boleh. Ada Pak? Oh, ya, ada satu. Silakan. Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tertarik dengan tadi Ustaz yang ulama-ulama kita disatukan dengan thariqah. Nah, saat itu perkembangan thariqahnya seperti apa Ustaz ya? Apakah ada infonya mungkin? Kan thariqah itu banyak juga Ustaz. Banyak memang. Ya. Apakah thariqahnya juga yang sekarang ramai yang justru menjauhkan dari perjuangan gitu? Kan ada juga yang seperti itu. Iya. Ya, sebenarnya kalau thariqah yang abal-abal itu sebenarnya gampang ngeceknya kan. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah dia di bawah Jatman apa enggak? Kayak Haji Lutfi, lihat di situ. Karena di situ dikontrolnya di situ. Jadi thariqah yang nyeleneh, yang bikin-bikin sendiri itu kelihatan. Tapi kalau yang mu'tabarah, yang sanadnya jelas, kemudian diajarkan jelas, kemudian tidak keluar dari pakemnya, tidak keluar dari syariat, jelas ada. Gitu. Jadi bisa ditelusuri. Kalau nama bisa diklaim lah orang. Orang bisa mengklaim bahwa ini Syatariyah, Samaniyah, Naksabandiyah, itu klaim-klaim banyak bisa. Tapi kalau mau diceknya ya harus cek ke Jatman. Itu pusat dari thariqah di Indonesia. Supaya bisa dilihat nih keabsahannya. Beliau sering pernah mengeluh mengatakan memang banyak orang ini datang-datang bikin aliran, nggak lapor ke kita. Nanti kalau sudah resah ada penipuan biasanya kan. Ujung-ujungnya jual-jual apalah gitu. Kalau sudah mulai ada masalah, ada fraud, baru datang ke kita. Harusnya ulama umat tuh kalau ada thariqah baru gitu ya, datengin, tanya dulu lah istilahnya itu, jangan langsung ikut. Itu yang pertama. Kalau masalah konteks kekinian. Kalau zaman dahulu thariqah itu tak sembarangan orang bisa masuk. Jadi ada juga pakemnya, ada prosesnya. Ya. Jadi seseorang kemudian diangkat menjadi ahlu thariqah, apalagi kalau sampai mursyid jadi pemimpin di satu tempat, itu harus melewati proses seleksi yang berat. Mereka itu harus buka lahan istilahnya. Jadi thariqah itu bukan kemudian mistiknya yang dikedepankan, tetapi bagaimana dia bisa bukakan satu daerah, bisa ditunjuk tuh daerah sana tuh masih kosong istilahnya, buka lahan. Buka lahan itu artinya dia betul-betul buka kampung itu kan, mendirikan masjid dan sebagainya, mengajak orang yang tadinya masih di luar Islam tuh kemudian kan masih banyak yang di pedalaman belum tersentuh semuanya, dibawa dan kemudian barulah. Jadi thariqah itu adalah setelah orang itu mengerti Islam, bukan diajarkan kepada orang yang jahil kepada Islam. Akhirnya dia pikir dengan tidak sholat cukup dengan begini beres, tidak usah sholat. Itu keliru. Orang belajar syariat dulu beres syariatnya. Ini banyak orang syariatnya belum ngerti, udah mau main thariqah, ya kan? Sholat sunnahnya masih belang bentong. Puasa sunnahnya masih belang bentong, terus mau bertarikat gimana ceritanya? Gitu. Nah dengan seperti itulah mekanismenya itu jelas. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba orang nih udah cukup dengan semedi, itu kan nggak perlu sholat lagi. Nah ini udah jelas nih menyimpang. Sejak kapan thariqah yang mengajarkan orang tidak sholat? Gitu. Makanya hati-hati dengan sempalan-sempalan,
yang mengatasnamakan. Begitu. Nah, kalau di zaman ini ceritanya agak panjang kalau dibahas ya, tapi kita bisa mengenal nama-nama besar ya, seperti Nuruddin Ar-Raniri ya, yang membawa thariqah awal-awal di Indonesia itu. Kemudian Syekh Yusuf Al-Maqassari, itu saking mengerikan gerakan beliau ini, jaringan anak-anak santrinya begitu berat, dibuang ke beberapa tempat itu nggak mempan, buang ke Ceylon. Ceylon itu Ceylon, tahu Ceylon nggak? Sri Lanka, dulu namanya Ceylon. Dibuang ke sana, di Ceylon itu nggak ada orang Muslim dulu. Dibuang ke sana, asumsi orang Belanda nih kan, mati pergerakan. Sebagian besar orang Hindu, taruh di situ. Banyak orang ngaji nggak lama tuh, banyak datang ke rumah beliau. Muslim mulai ada komunitasnya. Pusing Belanda, tangkap lagi, masukin kapal, buang sampai ke Afrika Selatan. Afrika Selatan, udah jauh banget zaman dulu. Sekarang komunitas Muslim pertama. Jadi beliau nggak ada matinya, benar-benar nggak ada matinya itu maksudnya di mana ditaruh, kan biasanya kita suka dengar cerita ini, makanya bedanya kalau ulama dibuang dengan, mohon maaf ya, saya tidak mendikotomikan, tapi dengan pahlawan-pahlawan berketurunan bangsawan dibuang itu stop di dakwahnya. Walaupun mungkin ada skala kecil mungkin, tapi kalau ulama itu dibuang kemana jadi, karena memang tadi dasarnya adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi perkataan yang paling bagus itulah mengajak orang kepada Allah. Jadi istilahnya di tengah kebun, di tengah hutan, orang nggak ada, ya berdakwah kepada yang ada. Makanya orang-orang South Africa kalau tahu misalnya tanya dari Indonesia, langsung dianterin ke masjid pertama yang dibangun oleh Syekh Yusuf Al-Maqassari. Orang Makassar, wafatnya di Afrika Selatan dan menjadi cikal bakal thariqatnya kuat. Dilaporkan oleh Belanda, itu masjid sampai tengah malam masih ada aktivitas. Zikirnya masih ada. Tapi tadi perlawannya itu sengit kepada Belanda. Belanda sampai harus minta istilahnya, tolonglah kalau bisa jangan ada inilah, kita kerjasamalah gitu. Diajak kompromi ya. Zaman dulu susah, ulama diajak kerjasama itu susah. Kalau zaman sekarang mungkin gampang, nggak tahu. Ya Ahmawan, gampang ya carinya, gampang dibikin sama. Seperti itu. Bagus itu, ada beberapa buku tentang thariqah dan perjuangan melawan penjajahan. Itu. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang terlalu sinis, memang ada sebagian yang istilahnya nyeleneh gitu ya, mengajak keluar. Memang ada, tapi jangan dipukul rata seolah-olah semuanya seperti itu. Makanya perlu dilihat lagi sejarahnya. Syekh Yusuf Al-Maqassari tadi, Nuruddin Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, tadi Syekh Yusuf Al-Maqassari, sama tadi yang saya sebutkan sebelumnya, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. 4 itu yang paling terkenal. Banyak sebenarnya. Syekh Arsyad Banjari, ya, kemudian yang abad ke-20-an itu kan banyak sekali. Hampir semuanya orang tuh di sana itu karena mereka itu kan sekolahnya di tempat yang sama, nginep di tempat yang sama di di Kampung Jawi, Kampung Jawa. Tapi bukan orang Jawa aja isinya, karena dulu kita ini semua dijawikan. Mau di orang Aceh, mau di Sumatera Barat aslinya, dari Riau, dari Kepri, Palembang. Kalau ke Haromain dianggap ulama Jawi ini. Gitu. Nah mereka tinggal di sana itu ibaratnya ya pengkondisiannya di situ. Sampai kemudian ada yang mengajar di sana, ulama kita ngajar, bukan jadi murid saja, ngajar. Salah satu murid-murid turunannya Syekh Isa Al-Fadani dari Padang. Itu yang menjadi beliau ahli hadis. Ulama-ulama yang sekarang ngajar di Universitas Ummul Qura di Mekah, kemudian di Madinah, itu murid-muridnya, murid keberapa gitu. Jadi pernah dulu ada seorang teman kita yang lulus di Madinah, dikasih tahu sama guru besarnya, kamu nggak usah terlalu minder, kata dia. Ya, kami ini dulu, saya itu disebutkan murid kesekian dari Syekh Isa Al-Fadani dari Indonesia. Kami semua ini yang ahli hadis nih berhutang budi sama beliau. Pemegang sanad ahli, sanad tertinggi hadis waktu itu masih hidup.
Beliau sempat 2 kali apa 3 kali kembali ke Indonesia, tapi bermukim di sana sampai meninggal dunia. Guru-guru besarnya di sana. Cuma kadang-kadang suka entah kenapa ada yang suka nggak mengakui. Jadi guru-guru Indonesia ini orang-orang hebat, jangan minder kita. Minder kalau nggak bisa bahasa Arab. Tapi kita ini dulu hebat-hebat. Jadi jangan berpikir picik gitu, bahwa Indonesia ini habis waktu ya. Baik itu aja, cukup insya Allah itu ya muatannya. Kalau yang kajian saya mohon maaf, memang kajian yang ini kajian apa namanya tentang perkembangan Islam di Nusantara. Saya pakai istilah Nusantara karena orang banyak yang dengar jadinya gitu. Itu di kajian El Sohwa. 40 kajian tadi yang nama-nama yang saya sebut tadi. Terakhir kita lagi membahas Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Itu saya kasih penjelasannya. Tapi kalau di sini kita ngajinya ini spektrumnya luas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan clear. Ada lagi? Mungkin udah lewat. Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kuisnya belum, Ustaz. Oh, kuisnya belum. Masya Allah. Iya, kuisnya satu aja ya. Satu aja. Karena yang kedua itu Afwan, yang kedua itu belum saya jelasin. Kuis nomor 1. Ayo, siapa yang dapat langsung angkat tangan aja ya. Angkat tangan aja. Yes, kebijakan apa yang diterapkan Belanda tahun 1830 sampai 70 untuk mengisi kembali kas penjajah yang terkuras akibat banyaknya perang perlawanan termasuk perang di Ponorogo? Jangan belum dituju dong. Ini yang hakimnya di sini. Juri. Tadi bacanya duluan ya? Oh iya. Ya ada bagi dua lah ininya. Bagi dua lah ininya apa namanya? Oh iya. Berarti ya diskualifikasi karena pengurus. Panitia nggak boleh ikut. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Berarti beliau walaupun ngantuk-ngantuk dengar. Alhamdulillah. Iya betul, kultur stelsel. Kalau saya tanya berapa dapatnya? 784. Alhamdulillah ingat. 784 juta golden. Tolong dihitung dengan golden tahun itu berapa triliun. Jangan-jangan cukup buat nutupi hutang kita sekarang. Minta sama Belanda, dia ngambil dari Indonesia nggak bilang-bilang. Ya gitu ya cukup. Baik, soal yang kedua belum saya jelasin, nanti takutnya ya nggak fair dong, belum dijelasin udah ditanyain kayak dosen aja. Baik, tafadhol Mawad ditutup. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah ikut hadir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian ini. Ya, mungkin Ustaz mau doa atau langsung kafaratul majlis saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bagian kedua berarti bukan bulan depan ya? Ya, bagian keduanya belum selesai insyaallah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita bedah ini aja nanti. Si banyak itu sisi-sisi yang ini belum diangkat. Dapat dong hadiah, udah siapin hadiahnya, nggak main-main ini. Apa tuh? L Sohwa. YouTube ya channel. Sohwanya nggak pakai H, Sohwa, bukan Sohwah.